Desa Lengkong Kulon merupakan salah satu desa di Kecamatan Pagedangan, Kabupaten Tangerang. Desa seluas 189 hektar ini memiliki banyak potensi yang bisa dikembangkan, khususnya di bidang wisata. Salah satu wisata religi yang dapat dikembangkan adalah makam salah satu pendiri Tangerang, yaitu Raden Arya Wangsakara. Makam ini sering dikunjungi orang, khususnya dari wilayah Banten dan Jawa Barat. Karena Raden Arya Wangsakara merupakan keturunan campuran dari Kesultanan Banten dan Kerajaan Sumedang Larang. Ini merupakan potensi wisata religi yang akan terus dikembangkan. Selain itu, tidak jauh dari lokasi makam Raden Arya Wangsakara terdapat Sungai Cisadane yang menjadi pemisah antara Kabupaten Tangerang dan Kota Tangerang Selatan. Di pinggir bantaran sungai ini rencananya akan dibangun wisata air yang difasilitasi dengan banyak wahana seperti outbound dan lain sebagainya. Sekretaris Desa Lengkong Kulon Mulyadi Setiawan mengatakan, Pemdes Lengkong Kulon bersama Bumdes Sahatis sedang berupaya mengembangkan potensi wisata yang ada di Desa Lengkong Kulon. Untuk potensi yang ada di Desa Lengkong Kulon, sebetulnya menurut kami dan sedang kami kerjakan adalah program kami untuk menuju desa wisata. Memang usaha ada pemetaan dari beberapa RW masyarakat setempat. RW 01 kita tata ruangkan sebagai wisata budaya dan wisata air, di mana memang di situ potensi yang ada adalah wisata budayanya. Di situ merupakan lokasi dari salah satu pahlawan Kabupaten Tangerang, Raden Arya Wangsakara, dan di situ sudah dibuat di RW 01 sudah dibuat Taman Makam Pahlawan, di mana selalu jadi agenda untuk renungan suci tiap malam 17 dari jajaran Musbida Kabupaten Tangerang. Wisata airnya bisa digali potensinya dari sumber daya Cisadane, wisata untuk wisata airnya. Masih di bilangan bantaran Sungai Cisadane di Desa Lengkong Kulon terdapat komunitas kaligrafi yang bernama Sanggar Saung Kalijaga. Sanggar ini diisi pemuda-pemudi kreatif yang pandai membuat kaligrafi. Selain kaligrafi, pemuda-pemudi Desa Lengkong Kulon juga memiliki kreasi dari kayu bekas. Kayu bekas tersebut disulap menjadi kreasi yang memiliki nilai seni dan ekonomi. Inilah komunitas Saung Kalijaga ini yang memfasilitasi anak-anak muda yang berpotensi, mempunyai potensi bidang seni, menghormati lingkungan, kayak gitu. Dan salah satunya ini. Jadi komunitas ini mengumpulkan hasil-hasil dari kaligrafi ini dikumpulkan dibuat satu museum ya. Salah satu yang menarik dari kampung ini adalah hadirnya kebun ekowisata seluas 400 meter persegi yang dikelola secara mandiri oleh warga dengan memanfaatkan lahan wakaf pemakaman warga. Kebun terlihat menghijau di berbagai sudut oleh aneka tanaman sayuran dan buah-buahan seperti kacang panjang, cabai, kangkung, singkong, pepaya, rambutan, hingga mangga. Kebun ekowisata ini sudah dibuka sejak hampir setahun ini dan sudah menghasilkan aneka panenan bernilai ekonomis. Yuli Sulastri, Duta Kampung Berseri Astra atau KBA Lengkong Kulon mengatakan, di kebun yang ia urus bersama ibu-ibu lainnya ini terdapat banyak tanaman sayur dan buah, sehingga banyak dikunjungi banyak PAUD atau TK untuk wisata bermain di kebun. Kita namakan kebun ini adalah kebun Sabilulungan dikarenakan Sabilulungan sendiri artinya gotong royong. Kebun ini dibuat bersama-sama dengan gotong royong gitu, dari kita untuk kita gitu, dikelola juga untuk sama kita gitu. Terus untuk kebun ini sendiri kita tanamin berbagai macam, diantaranya kangkung, bayam, kacang panjang, jagung, biasa terong, pepaya, dan yang lainnya gitu. Dan semua keunggulan di sini adalah kita produknya organik, non pestisida. Dengan beragam potensi yang dimiliki, Desa Lengkong Kulon juga memiliki badan usaha milik desa atau BUMDes. BUMDes yang diberi nama Sehati ini sudah berjalan sejak tahun 2016 lalu dan pada tahun 2018 sudah bisa menyumbang ke APDes Lengkong Kulon.
Seperti yang disampaikan Direktur BUMDes Sehati Lengkong Kulon Muhammad Muiz, BUMDes Sehati bergerak di bidang pengelolaan limbah ekonomis yang dihasilkan oleh beberapa perusahaan retail. Limbah yang dikelola ini berupa kardus dan plastik. BUMDes Sehati kebetulan bergerak di dalam pengelolaan limbah ekonomis yang dihasilkan oleh beberapa perusahaan retail. Itu ada banyak di wilayah Desa Lengkong Kulon itu, namun baru beberapa juga kita coba kerjasama. Mudah-mudahan ke depan harapan kami semua pihak, terutama perusahaan yang ada di desa ini, bisa bekerjasama dengan kami, BUMDes Sehati. Muhammad Faiz, Kepala Lengkong Kulon, mengungkapkan secara administratif, desa yang dia pimpin terbagi menjadi 10 RW, di mana masyarakat asli mendiami wilayah RW 01 hingga RW 06. Sementara RW 07 hingga RW 10 merupakan komplek perumahan yang sebagian besar dihuni oleh warga pendatang. Seiring dengan perkembangan suatu daerah, masyarakat Desa Lengkong Kulon sempat terdesak akibat pengembang perumahan yang ingin membeli tanah masyarakat. Namun untuk mempertahankannya, masyarakat sepakat untuk tidak lagi menjual rumah atau kebun yang mereka miliki. Bagi masyarakat yang tidak mau pindah dari Desa Lengkong Kulon, pemerintah desa bekerja sama dengan pengembang perumahan melakukan penataan dengan cara relokasi ke komplek perumahan. Ditambahkan Faiz, satu lagi ciri kampung yang masih kental adalah semangat gotong royong yang tinggi. Berkat semangat gotong royong yang dimiliki, KBA Desa Lengkong Kulon berjalan dengan baik dan berhasil mengukir prestasi menjadi juara 2 Posyandu program KBA pada Agustus 2017 dan sejumlah prestasi lainnya.